Om Swastiastu. Halo semuanya, di video kali ini saya akan mempresentasikan materi bab 3 mengenai klasifikasi makhluk hidup. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Nikoma Ayu Sujani Siti, nomor 25 dari kelas 10 MIPA 4. Nah, pada pembelajaran biologi kali ini, nama pengejar saya yaitu Bapak Inengah Suwarte. Kita lanjut. Nah, pada bab ini saya akan membahas 4 subtopik, yaitu subtopik yang pertama, dasar klasifikasi makhluk hidup, subtopik yang kedua, klasifikasi sistem 5 kingdom, subtopik yang ketiga yaitu kunci determinasi dan kladogram, subtopik yang keempat yaitu tingkatan takson dalam sistem klasifikasi. Kita masuk ke topik yang pertama, yaitu dasar klasifikasi makhluk hidup. Apa sih itu klasifikasi makhluk hidup? Klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara memilah dan mengelompokkan makhluk hidup dalam golongan atau unit tertentu. Usaha pengelompokan makhluk hidup pertama kali dilakukan oleh Aristoteles pada tahun 384 sampai 322 sebelum Masehi, yang mengelompokkan makhluk hidup dalam dua kelompok, yakni hewan dan tumbuhan. Untuk mengklasifikasikan makhluk hidup dibutuhkan dasar pengelompokan. Pengelompokan biasanya didasarkan pada persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimiliki oleh masing-masing makhluk hidup. Makhluk hidup yang mempunyai ciri yang sama dikelompokkan pada kelompok yang sama juga. Makin banyak persamaan, maka makin dekat kekerabatannya. Makin sedikit persamaannya, maka makin jauh kekerabatannya. Nah, klasifikasi memiliki manfaat yang sangat besar bagi biologi. Melalui klasifikasi, kita dapat mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan persamaan ciri yang dimilikinya, mendeskripsikan ciri-ciri suatu spesies atau kelompok makhluk hidup, memberi nama bagi makhluk hidup yang baru ditemukan, mengetahui kekerabatan antar makhluk hidup dan jarak kekerabatannya. Yang kelima yaitu mempelajari makhluk hidup yang jumlahnya sangat banyak dan mudah. Kita lanjut. Nah, kita lanjut pada subtopik yang kedua, yaitu klasifikasi sistem 5 kingdom. Pada 1969, Robert H. Whittaker membagi semua makhluk hidup dalam 5 golongan, yang sekarang lebih dikenal dengan klasifikasi sistem 5 kingdom. Kelima golongan tersebut yaitu yang pertama Monera, yang kedua Fungi, yang ketiga Protista, yang keempat Panthei atau tumbuhan, yang terakhir yaitu Animalia, yaitu hewan. Nah, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu di sini terdapat perbedaan karakteristik dari 5 kingdom makhluk hidup. Nah, perbedaan ini menurut organisasi, cara memperoleh makanan, ciri-ciri lain, dan cakupannya. Untuk lebih jelas dan kalian lebih mengerti tentang perbedaan karakteristik ini, kalian bisa men-screenshot layar ini. Baik, saya kasih waktu untuk men-screenshot dan lebih memahami tentang perbedaan karakteristik dari 5 kingdom makhluk hidup. Baik, kita lanjut ke setiap bagian dari 5 kingdom tersebut. Yang pertama ada Monera. Nah, Monera adalah organisme dengan sel yang intinya tidak mempunyai membran inti atau prokariot. Monera adalah bentuk kehidupan paling sederhana. Secara umum, Monera berkembang biak dengan cara membelah diri. Bakteri dan archaea adalah anggota Monera. Nah, ini merupakan contoh dari Monera ya, gambar ini. Contoh dari anggota Monera. Kita lanjut ke yang kedua, yaitu Protista. Nah, Protista adalah kingdom makhluk hidup yang terdiri atas satu sel atau banyak sel dan memiliki membran inti atau eukariot. Terdapat Protista menyerupai hewan, yaitu protozoa, Protista menyerupai tumbuhan atau ganggang, dan Protista menyerupai jamur.
Pada dasarnya, Kingdom Protista mempunyai kesamaan struktur yang sederhana. Anggotanya sebagian besar uniseluler atau multiseluler, tetapi sel-selnya belum berdiferensi. Protista sudah menunjukkan adanya organisasi sel, pola pembelahan sel, dan siklus hidup yang baru. Ini merupakan contoh dari protista. Baik, kita lanjut ke fungi. Nah, kingdom fungi atau jamur adalah organisme eukariotik, multiseluler, dan tidak memiliki klorofil. Ketiadaan klorofil membuatnya bersifat heterotrof, yaitu memperoleh makanan dari organisme lain. Sehingga dibedakan dengan kingdom plantea atau tumbuhan. Meskipun pada sistem klasifikasi awal, fungi dimasukkan ke dalam kingdom tumbuhan. Peran fungi adalah sebagai dekomposer atau pengurai. Namun ada juga yang hidup sebagai parasit dan bersimbiosis dengan makhluk hidup lain. Ini merupakan contoh dari fungi ya, kingdom fungi. Kita lanjut ke plantae atau tumbuhan, yaitu organisme eukariotik multiseluler yang memiliki dinding sel dan klorofil. Klorofil tumbuhan bermanfaat untuk melakukan fotosintesis, sehingga tumbuhan termasuk autotrof, yakni mampu membuat makanannya sendiri. Tumbuhan bersifat non-motil, yang berarti tidak dapat bergerak bebas seperti hewan. Pengelompokan tumbuhan menjadi beberapa kelompok berdasarkan pada persamaan dan perbedaan ciri-ciri yang dimilikinya. Dunia tumbuhan dikelompokkan menjadi tumbuhan berpembuluh dan tumbuhan tidak berpembuluh. Kita lanjut ke animalia. Nah, animalia atau hewan adalah organisme eukariotik multiseluler, heterotop yang mampu bergerak dengan sel otot dan memiliki sel saraf. Kingdom ini tidak memiliki klorofil sehingga harus mendapatkan makanan dari tumbuhan atau hewan lain. Pengelompokan hewan didasarkan pada banyak sedikitnya persamaan dan perbedaan ciri yang dimilikinya. Para ahli membagi dunia hewan menjadi dua kelompok, yakni hewan bertulang belakang atau vertebrata dan hewan tidak bertulang belakang atau invertebrata. Baik, kita lanjut ke slide selanjutnya, yaitu kunci determinasi. Ini merupakan subtopik yang ketiga. Identifikasi makhluk hidup adalah proses untuk menentukan nama makhluk hidup, kemudian menempatkannya dalam kelompok yang tepat. Langkah pertama dalam identifikasi adalah mempelajari makhluk hidup yang baru kita temui dengan sebaik-baiknya. Langkah berikutnya dalam identifikasi yaitu mencari alat pembanding. Kita dapat menggunakan alat bantu yaitu kunci determinasi. Nah, apa sih itu kunci determinasi? Kunci determinasi adalah petunjuk yang dapat kita gunakan untuk menentukan famili, ordo, genus, atau spesies pada hewan dan tumbuhan. Kunci ini terdiri dari sederetan pernyataan yang terdiri dari dua baris dan berisi deskripsi dari ciri-ciri organisme yang disajikan dengan ciri yang berlawanan. Dalam menggunakan kunci determinasi, setiap spesies yang akan diidentifikasi dihadapkan pada dua ciri-ciri yang salah satunya paling sesuai dengan spesies yang sedang diidentifikasi. Apabila sudah diperoleh ciri-ciri yang sesuai dengan spesies tersebut, maka dilanjutkan ke ciri-ciri berikutnya sesuai dengan angka yang ditunjukkan. Demikian seterusnya hingga diperoleh nama dari spesies yang sedang diidentifikasi. Nah, ini merupakan contoh dari kunci determinasi ya. Nah, kita lanjut ke kladogram. Kladogram adalah diagram yang menunjukkan kekerabatan dengan menggunakan garis yang bercabang dengan pengelompokan hewan berkerabat dalam suatu klade atau kelompok organisme dengan nenek moyang terakhir yang sama. Untuk membuat kladogram, terdapat 3 langkah yang dapat diikuti. Yang pertama yaitu membuat daftar perbandingan ciri-ciri dari makhluk hidup yang akan dibuat kladogramnya. Yang kedua yaitu membuat diagram Venn dari tabel perbandingan. Yang ketiga yaitu membuat kladogram dengan mengonversi diagram Venn. Nah, ini contoh dari kladogram.
Nah, kita lanjut ke subbab yang terakhir, yaitu tingkatan takson. Melalui klasifikasi, makhluk hidup dikelompokkan mulai dari kelompok besar, kemudian dibagi menjadi kelompok kecil. Kelompok kecil ini kemudian dibagi lagi menjadi kelompok kecil. Begitu seterusnya hingga hanya tersisa satu jenis makhluk hidup. Tiap tingkatan kelompok ini disebut dengan takson. Nah, ini merupakan urutan tingkatan takson ya. Yang pertama yaitu kingdom. Kingdom merupakan tingkatan takson tertinggi. Pada awalnya hanya ada 2 kingdom makhluk hidup sebelum Robert Whittaker mengusulkan sistem 5 kingdom pada tahun 1969. Baik, kita lanjut yang kedua yaitu film atau divisi. Nah, masing-masing kingdom dibagi menjadi beberapa film atau divisi. Film digunakan untuk kingdom animalia, sedangkan divisi digunakan untuk kingdom fungi. Kita lanjut ke urutan yang ketiga yaitu kelas. Nah, kelas merupakan pembagian takson yang lebih rendah dari film atau divisi. Untuk yang keempat yaitu ordo. Setiap kelas dibagi menjadi yang lebih rendah, yaitu ordo. Artinya, ordo itu di bawah tingkatan kelas. Kita lanjut ke yang kelima, yaitu family. Nah, setiap ordo kemudian dibagi menjadi takson yang lebih rendah, yaitu family. Yang keenam, ada genus. Genus adalah tingkatan takson yang lebih rendah daripada family. Yang terakhir, yaitu spesies. Spesies adalah tingkatan takson terendah dan menjadi unit dasar klasifikasi. Jadi urutan takson yaitu yang pertama yaitu kingdom, yang kedua itu film atau divisi, yang ketiga itu kelas, yang keempat ordo, yang kelima family, keenam genus, dan yang terakhir yaitu spesies. Nah, kita lanjut ke binomial nomenklatur. Apa sih itu? Linnaeus memperkenalkan sebuah sistem penamaan atau tata nama yang memudahkan kita untuk mengenal makhluk hidup dan menjadi solusi atas kerumitan yang dia rasakan. Tata nama yang dibuat Linnaeus akhirnya disepakati oleh para ilmuwan dan digunakan hingga saat ini. Tata nama tersebut memiliki nama yaitu binomial nomenklatur. Aturan penulisannya, yang pertama, nama spesies terdiri atas 2 kata. Kata pertama merupakan nama genus, kata kedua merupakan petunjuk spesies. Yang kedua yaitu huruf pertama penunjuk nama genus ditulis dengan huruf besar. Yang ketiga yaitu huruf pertama penunjuk spesies digunakan dengan huruf kecil. Nomor 4 yaitu nama spesies menggunakan bahasa Latin. Yang kelima yaitu ditulis dengan garis bawah, cetak miring atau huruf tebal. Yang ketujuh, jika nama spesies tumbuhan terdiri atas lebih dari 2 kata, kata kedua dan berikutnya harus digabung. Nomor 8 yaitu jika nama spesies hewan terdiri atas 3 kata, kata ketiga tersebut bukan nama spesies. Yang terakhir yaitu nama spesies juga menyantumkan inisial pemberi nama tersebut. Baik, sekian yang bisa saya presentasikan mengenai klasifikasi makhluk hidup. Mohon maaf jika ada salah kata. Saya tutup dengan parame Santi. Om Santi 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 Om.